Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering, khotbah firman Tuhan episode kali ini. Dengar firman Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin dan kebenaran bagi hidup kami. Turunkan roh hikmat dan pengertian untuk kami mampu melakukan apa yang Tuhan bicarakan pada hati kami. Apa pesan Tuhan bagi hati kami? Untuk kami mampu berdoa dengan tekun melahirkan di dimensi keempat, dimensi iman supranatural. Agar kami mampu melakukan hal yang mustahil bersama dengan Roh Kudus. Taruhkanlah di spoken word atau perkataan Allah yang hidup itu. Kami semua rindu menerima perkataan Allah. Kami buka hati kami terima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang siap menerima firman Tuhan, dan katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, bilang kiri kanan, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan. Hari ini tidak ada kesaksian klip karena ada masalah di suaranya. Adik-adik tis boleh pergi ke ruang pemuritan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bilang kiri kanan, kamu diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan. Sama-sama. Iya, biar lebih mantap, bilang kiri kanan, saya siap menerima firman Tuhan. Lihat kanan Anda, saya siap. Lihat kiri kanan, menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, mulai hari ini dan seterusnya, memakai masker itu hanya tim pelayanan yang wajib. Bapak Ibu Saudara boleh copot masker. Ya, sudah tidak wajib memakai masker. Jadi bagi Anda yang mau pakai boleh. Yang mau lepas, lepas saja, tidak masalah. Tapi bagi yang pelayanan kita masih pakai masker ya. Jadi jangan malu-malu juga, kalau mau copot masker silahkan copot masker ya. Cukup jelas ya, jadi bebas ya, boleh pakai masker, boleh copot. Semua bebas ya. Karena ini nggak ada yang, semua masih pakai masker ini. Jadi gini, copot-copot aja nggak apa-apa ya. Tiap hari juga ada yang pulang dari situ juga dicopot, keluar dari pintu juga, ketemu di lift juga pada copot. Beneran ya? Jangan sungkan sama saya, kalau mau copot masker aja. Udah bebas kecuali para pelayannya. Yang mengerti katakan yes. Gak apa-apa, buka aja. It's okay kok ya. Oke, karena sudah waktunya kita masuk masa transisi ya. Oke Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, pengumuman berikutnya adalah, hari ini jangan lupa ada live group CTP. Ada live group buat single. Ada live group juga buat kaum laki-laki ya, para pria dan juga para wanita atau ibu-ibu. Ada live group CTP. Live group CTP 10 menit setelah ibadah. Jadi bisa ke toilet dulu atau mau ngobrol dulu sama yang lain, lalu kita mulai 10 menit setelah ibadah. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan tentang imajinasi iman. Sama-sama katakan imajinasi iman. Bagian ketiga ya. Imajinasi iman bagian ketiga. Tujuan daripada series dimensi iman supranatural dibagikan adalah untuk praktek. Untuk melakukan, bukan untuk pengetahuan. Tetapi untuk melakukan, sama-sama katakan untuk melakukan. Karena di zaman yang didesain oleh kuasa kegelapan atau sistem ekonomi dunia adalah mustahil terjadi growth. Mustahil ada kesejahteraan dengan cara yang benar, tanpa korupsi, tanpa curang, tanpa menjadi predator, membunuh karyawan lain, karir orang lain itu, membunuh usaha orang lain. Cara-cara lurus itu dibuat dunia susah. Ya. Dunia sekarang udah main perang cyber, saudaraku. Mereka bayar buzzer-buzzer untuk
ngejelekin kompetitor, perusahaan. Akhirnya kita bingung, mau makan ini kita takut sakit, makan ini takut sakit. Padahal itu berita-berita yang beredar di TikTok, Instagram, dan YouTube itu kira-kira 70% adalah hoax. Itu basar semua ya saudaraku ya. Beberapa hari lalu kan ada hoax tuh, BCA dihack segala, nggak ada apa-apa kan BCA. Betul ya? Ya itu perang cyber udah terjadi. Jadi kita semua jangan lihat berita-berita dari TikTok atau YouTube. Itu rata-rata hoax saudaraku ya. Sampai kalau pakai sikat gigi ini mengandung deterjen. Akhirnya disuruh pakai apa? Daun sirih. Enggak semua yang dipost orang di Instagram dan YouTube itu benar. Mereka hanya demi konten saudaraku. Kalau perlu daun jatuh juga dijadikan konten. Daun jatuh doang dijadiin konten saudaraku. Nanti ada genangan air jadi konten, keselak, terus ketiak hitam jadi konten. Saking gak ada kontennya saudaraku. Ya, karena mereka haus untuk dilihat supaya iklan masuk segala macam. Jadi baca dari portal berita resmi ya. CNN, CNBC, Kompas.com. Oke, dari segala kemustahilan itu, Tuhan akan buka jalan bagi kita secara supranatural. Yang bisa mengerti katakan amin. Terobosan yang nyata justru terjadi bagi kita secara supranatural. Ketika dunia sedang turun, terobosan nyata terjadi secara kita di dalam supranatural. Saudaraku, tahun 2024 bagi Indonesia secara umum saudaraku kita harus bayar 600 triliun bunga. Tahun 2025 700 triliun dari hutang sekitar 9.000 sampai 10.000 triliun baru bunganya doang. Ya. Jadi secara ekonomi luar biasa saudaraku ya. Secara ekonomi luar biasa. Tekanannya luar biasa saudaraku ya. Perusahaan-perusahaan PHK di mana-mana. Cari kerja sangat sulit. Sekarang cari kerja sangat sulit. Keluar kerja gampang, tinggal marah, keluar. Gak usah ngomong perusahaan, gak usah pamit, hilang aja sudah keluar kerja. Tapi cari kerja lagi sangat sulit sekali. Betul-betul sangat sulit. Apalagi buka usaha baru. Saudara buka bisnis online sekarang terlambat. 5 tahun lalu masih muda, jual secara online segala sesuatu. Sekarang saingannya begitu banyak. Tapi saya punya kabar baik. Kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Yang bisa mengerti katakan amin. Ketika ada hal mustahil, disitulah kuasa Allah dibuktikan. Kalau cuman biasa-biasa aja, semua baik-baik aja, orang menjadi sombong dan tidak perlu Tuhan. Karena semua bisa dilakukan. Kalau sudah punya uang banyak, punya kenalan banyak, dana banyak, sudah tinggal keluarkan saja uang saudara, tinggal telepon koneksi saudara. Tapi ketika saudara semuanya terbatas, semuanya menjadi mustahil, disitulah Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita punya Tuhan yang melakukan perkara-perkara mustahil. Yang setuju katakan amin. Bukankah Tuhan itu hebat? Yang setuju katakan amin. Tuhan ajaib yang setuju katakan amin. Tuhan beserta kita yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Doa dimensi keempat lakukan sekarang juga. Ya, dan lahirkan mulai tahun ini perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Jangan takut sama hal mustahil saudaraku. Doa dimensi iman supranatural atau dimensi keempat ini saudaraku. Adalah doa yang paling kita butuhkan di zaman yang penuh mustahil saudaraku. BBM mau naik loh bulan Juli, kan sekarang udah bulan Juli ya. Berarti tinggal berapa hari lagi. Akan naik, harga beras juga akan naik. Ini yang mungkin ibu-ibu yang tahu, bapak-bapak yang sering beli bensin tahu. Gitu ya. Sudah diumumkan biar nggak kaget, biar nggak di demo seperti itu. Tapi kita juga akan naik. Yang bisa ngerti katakan amin. Kok ini ya pastor, anak Tuhan kok beda ya sama dunia? Ya memang beda karena kita bukan berasal dari dunia. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara harus berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, kalau saudara tidak berdoa, kita tidak menerima apa-apa. Jangan cuma kerja keras, tapi harus berdoa. Markus 11 ayat 23, 24 adalah doa dimensi keempat. Apa yang kita doakan, kita ucapkan akan terjadi. Dan hal-hal mustahil akan berpindah. Diilustrasikan gunung kemustahilan itu akan berpindah dan tercampak ke dalam laut. Boleh ditayangkan Markus 11 ayat 22 sampai 24. Sama-sama kita baca, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Lalu silakan 1, 2, 3, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut.
Asa tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata, silakan. Percayalah. Maka hal itu, wow. Ini bicara dengan iman, kamu percaya. Dan berdoa untuk memindahkan gunung kemustahilan. Katakan memindahkan gunung kemustahilan. Lalu firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Yang percaya katakan amin. Lalu Yesus berkata kepada saya dan saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudaraku, ketika kita berdoa dimensi keempat, kita tidak akan terkejut ketika gunung itu pindah. Karena kita sudah percaya dan kita sudah melihatnya di dalam imajinasi kita, gunung itu berpindah. Jadi ketika gunung itu berpindah bukan pertama kalinya kita melihat. Karena kita sudah melihat ribuan kali di dalam imajinasi iman kita bahwa gunung itu sudah pindah. Jadi pindahnya di mana? Di dalam imajinasi iman dulu. Ketika gunung itu pindah di dalam imajinasi iman saudara, saudara katakan setiap hari saudara doakan gunung-gunung mustahil saudara. Suatu hari dia pindah beneran, tapi saudara nggak kaget. Saudara nggak bilang saya beruntung nggak. Saudara tahu bahwa Tuhan telah bekerja di dalam doa-doa saudara. Dan sesuatu yang besar telah terjadi. Jadi ketika gunungnya berpindah. Saudara sudah siap. Karena mujizat itu sudah lahir di dalam imajinasi saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu saya dan saudara harus melindungi imajinasi kita. Hati-hati Netflix hati-hati. Ya, saudaraku semua platform memang sudah kemasukan LGBT, pornografi, sudah kemasukan kekerasan, horor setan, dikit-dikit sembelih, potong kepala orang, tangan potong muncrat darah, semua. Tetapi kalau untuk Netflix itu adalah biangnya. Karena dia meng-create pasar, yang lain menjemput pasar. Pasarnya ada, mereka jualan. Tapi kalau Netflix dengan sengaja dia meng-create pasar. Ya, dia mentargetkan generasi muda. Jadi generasi muda 40 tahun ke bawah itu sudah dibaptis dan dimuridkan oleh Netflix. Iya. Memang susah ketika semua orang punya gadget, gimana ngawasinnya? Yang jadi parents ya, memang susah kan? Kecuali kita bikin family link, ada Google. Tetapi ketika dia sekolah, di kampus, di sekolah, di SD, SMP, teman-temannya nggak pakai family link. Dengan gampangnya temannya kirim-kirim link sadisme LGBT ke WA. Dari WA bisa dibuka saudaraku linknya, meskipun sudah diblok. Karena bukannya lewat WA, browsernya. Kalau yang sudah tua, saudaraku, ya waktunya kita sebenarnya memahami. Kita ini sebagai orang yang sudah tua 40 tahun ke atas. Bahwa ada hal surgawi karena kita sudah membawa tanah, saudaraku. Berapa lama sih umur kita, saudaraku? 70, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun lagi. Tapi yang muda itu masih panjang, saudara. Mereka sudah dibaptis oleh dunia, saudaraku. Mereka sudah jadi generasi terhilang di dalam internet dan multimedia. Jadi imajinasi saudara harus dipelihara. Ya, jangan entertain dengan darah. Dengan hal-hal negatif, saudaraku. Pornografi dan lain-lain. Buka di mana aja, dipakai sensor. Katanya Twitter nggak jadi diblok, di checklist sensor. Saya coba, saya browsing, bisa-bisa aja. Mengerikan, saudaraku. Generasi di bawah kita, semua sudah dimuridkan oleh dunia, saudaraku. Teman saya dari Jakarta datang, kita ngobrol. Jadi anak dia dan anak saya berteman, jadi mereka anak main, bapak sama bapak ngobrol. Dia nggak mau kirim ke Amerika. Temennya anaknya di sekolah di Amerika, ternyata gereja setan begitu banyak di Amerika. Dan ada persekutuannya di kampus. Persekutuan gereja setan. Ya, dan teman saya ini, anak temannya kena tuh. Ditarik, diinjili oleh
Ya, mereka punya kuil. Di Indonesia masih bersyukur loh. Di Indonesia masih bersyukur loh. Semua harus di balik layar untuk segala sesuatu yang buruk ya. Nggak terang-terangan begitu ya. Di luar negeri sudah terang-terang. Kita harus lindungi apa? Imajinasi. Disinilah gagal saudaraku. Saudara tidak bisa membayangkan hal-hal dari Tuhan karena sudah keisi sama hal yang bukan dari Tuhan. Keisi dengan ketakutan, dengan khawatir. Mau pipis saja, saudara takut ada setan. Iya, di ruangan gelap saudara takut. Saudara naik ke lantai 3, kantor saudara lantai 3, saudara takut naik ke lantai 3. Imajinasimu membayangkan ada genderuwo keluar, setan keluar, sundel bolong keluar. Ya, saudara ke rumah sakit, jalan di Hasan Sadikin di lorong sepi, saudara takut suster ngesot keluar. Padahal cuma lampu gelap doang, nggak ada apa-apa. Sudah terlalu banyak diisi oleh film-film horor, penuh dengan ketakutan. Jadi imajinasi kita kalau kita tutup mata isinya setan, negatif, bacok-bacokan, LGBT, perselingkuhan. Karena tontonan-tontonan. Kalau imajinasi iman kita tidak dijaga, kita tidak pernah bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena gelap dan terang gak bisa bercampur saudaraku. Saudara nanti sulit membayangkan hal-hal yang rohani dan hal mujizat karena saudara merasa tidak layak. Tapi kabar baiknya ada perjamuan kudus setiap bulan. Nanti kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bisa dipakai untuk menyucikan, merestart segala sesuatu yang telanjur masuk sengaja tidak sengaja ke dalam imajinasi kita. Bersyukur buat perjamuan kudus ya. Haleluya. Katakan haleluya. Jadi saudara sudah membayangkan hal itu. Dan itu terjadi. Saudara sudah membayangkan gunung-gunung mujizat saudara. Dan itu terjadi. Kalau kita tanya siapa yang butuh mujizat? Hari ini semua butuh. Maksudnya turut campur Tuhan dalam usaha kita. Usaha butuh banget kuasa Tuhan. Zaman dulu yang dicarikan koneksi ya, kejaksaan, DPR, KPK, segala macam koneksi segala. Semua katanya bisa disuap. Tapi zaman sekarang lebih, saudaraku celaka kalau ngikutin arus seperti itu. Waktunya jalan lurus dan mengandalkan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Parenting kita juga butuh mujizat saudara. Kita butuh kuasa Tuhan untuk memberikan anak-anak. Jauh lebih sulit karena gadget, pegang HP sudah. Kita nggak tahu anak kita apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang digurui. Apa yang YouTuber bilang. Apa yang TikTokers bilang. Itu yang dipercaya jalan hidup oleh generasi muda. Misal ya, ada TikToker ngomong atau influencer yang ngomong, ngapain sih kita beli rumah? Kita sewa aja, toh mati juga nggak bayar rumah. Mending kita sewa rumah murah, kita bisa jalan-jalan setiap bulan ke luar negeri, ke Bali, ke Papua, ke Raja Empat. Habisin aja uang kita. Bapak Ibu Saudara itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, saya sering bercanda gini, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang. Harusnya enggak, meninggalkan budi, nilai, meninggalkan aset. Yang mengerti katakan amin. Itu generasi yang hidup buat diri sendiri, enggak peduli. Enggak peduli nanti anak cucunya gimana, enggak peduli. Habiskan buat diri sendiri sekarang. Nah, itu kan ulah dari influencer kan. Memuridkan generasi anak muda kita. Jadi semua dibikin sulit, semua dibikin mustahil. Karena itu 2 dimensi keempat harus kita kuasai. Dan harus kita praktekkan. Saya butuh kuasa Tuhan, kita semua butuh kuasa Tuhan. Memang butuh kerendahan hati ya. Terutama yang kaya raya. Karena orang kaya biasanya merasa gak butuh Tuhan, gak butuh doa. Bukan berarti orang miskin lebih rohani, tidak juga. Tetapi orang miskin lebih butuh aja. Lebih butuh Tuhan aja begitu. Tapi sudah waktunya mau kaya dan miskin sama-sama kita menyadari bahwa kita butuh kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buat usaha saudara butuh kuasa Tuhan. Bagaimana UMKM naik jadi usaha besar. Kalau profesional, bagaimana dengan skill yang cuma Anda punya hari ini, Anda bisa menjadi berkat lebih besar. Anda harus belajar lebih banyak. Ada hal yang tidak mungkin Anda lampaui. Mungkin secara finansial bagi karyawan itu ada patokan gaji, saudaraku. Kalau pengusaha kan unlimited, sebanyak dia berusaha, sebanyak dia dapat.
Tapi karyawan itu ada limitnya. Kalau kerjaan admin ya cuma segini, kerjaan marketing cuma segini. Kalau supervisor ya cuma segini, ya direktur cuma segini. Kalau nggak ada limitnya, berarti semua jadi pemilik kan. Siapa yang kerja akhirnya kan? Ya kalau nggak ada limitnya bangkrut ya perusahaan. Harus ada limit supaya semua bisa makan kan, harus dibatasin kan. Tapi bagaimana saudara bisa melewati limit-limit tersebut dan memenuhi segala kebutuhanmu? Anda membutuhkan kuasa Tuhan. Bagaimana Anda bisa bersinar menjadi terang, mendapatkan promosi dan punya kapasitas dengan tanggung jawab lebih besar. Saya dan saudara membutuhkan kuasa Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya butuh mujizat Tuhan, iya. Misi pelayanan amanat agung yang Tuhan berikan, itu tidak mungkin saya lakukan. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, bahasa. Kalau kita membuka gereja di luar negeri, saya di Taiwan, bahasa Chinese, Inggris. Skill, orangnya siapa yang mau dikirim? Siapa yang mau jadi pendeta di zaman begini? Iya. Betul saudaraku. Betul-betul kalau mungkin mau begitu ditanya gajinya berapa, dijawab nggak jadi. Gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan saya bahwa sejak mula pelayanan atau cikal bakal gereja ini pun sudah suatu mujizat bisa sampai hari ini. Ketika gereja ini dimulai, ini ngomongin mujizat ya. Saya bukan keluarga kaya, papa mertua saya punya sinode, punya sekolah, jemaatnya udah 1.000, lalu saya jadi pendeta, jadi wakil ketua sinode, saya punya 1.000 anak youth, enggak. Saya mulai dari anak-anak SMA di Alosius, 2-3 orang. Saya juga bukan, ayah saya pengusaha kaya, lalu saya terusin usaha ayah saya. Biasanya kan gereja dimulai dari situ. Lalu karena saya pengusaha, perpuluhan saya aja ratusan juta buat gereja, sehingga saya dengan cepat bisa gaji orang jadi full timer. Dengan perpuluhan saya sendiri sebagai saya pengusaha. Kan biasanya gereja gitu, kalau pengusaha tuh gitu, perpuluhannya dimasukin banyak banget, kan dia bikin gereja sendiri akhirnya kan. Tiba-tiba ada full timer banyak, pendeta ada 5, ada 6 gitu. Saya masih ingat sekolah Alkitab kita pertama gak ada uang buat papan tulis. Jadi dapur di rumah saya itu saya copot board melaminnya. Mama saya marah-marah, ini dapur hilang. Jadi kan kalau pintu dapur ada board melamin ya, itu saya copot. Karena dia memang sudah terkelupas, terus saya copot pelan-pelan. Saya kasih tali, saya gantung, saya nulis di situ. Pakai spidol, paling 2-3 biji diisi ulang gitu. Kita pinjem di ruangan UKS, lalu kita pinjem di atas apotik. Nggak punya uang untuk sewa ruangan. Isinya anak SMA doang, lalu tambah kakak-kakak kelasnya ikutan. Sama aja semua. Sewa gedung gak bisa. Gak ada koneksi, gak ada prospek apapun, gak ada sumber dana apapun. Tapi akhirnya bisa bertumbuh, kemustahilan itu bisa dilewati. Bisa seperti hari ini, sewa ini tuh mahal, saudara, sekian miliar, sekian tahun ini. Iya, ya karena di mall ya, harusnya kita kontrak di luar kalau nanti undang-undangnya sudah lebih baik, boleh bikin IMB gereja kontrak, kita pindahlah yang lebih murah tentunya. Tapi kita sudah punya aset sendiri, saudaraku, gedung sendiri, 230 meter, 2 lantai, milik sendiri tidak berutang. Jadi kalau mau dilihat apple to apple, kita tuh sudah melakukan mujizat. Hari ini, gereja ini adalah sebuah bukti bahwa bagi Allah tiada yang mustahil. Gereja penuh Roh Kudus, jarang kan? Tapi kita bisa lakukan. Ada 9 karunia Roh Kudus di sini. Orang-orang dilawat Roh Kudus, datang duduk sakit sembuh. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, kita memindahkan gunung-gunung kemustahilan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, untuk saudara naik lebih tinggi, saudara butuh kuasa Tuhan lebih besar. Yang setuju katakan amin. Mungkin dari beberapa dari saudara hanya untuk bertahan hidup juga butuh kuasa Tuhan lebih besar. Yang bisa mengerti katakan amin. Tetapi Tuhan mau kita bukan bertahan, tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Secara keuangan, halo? Secara pengaruh, secara impact, secara dampak. Tuhan mau kita jadi mata dampakan, mata impact dan pengaruh. Dan mata jiwa-jiwa, kita mau cari orang-orang untuk menjadi orang yang terinspirasi oleh hidup kita. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita. Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada gunung masalahmu, kepada kemustahilanmu. Saudara mungkin merasa mustahil masih single untuk cari jodoh gitu. Tapi saya beritahu Anda bisa pindahkan gunung perjodohan di dalam nama Yesus.
Karena di luar sana juga ada yang sama berdoa, tinggal diketemukan saja. Yang satu berdoa minta yang seiman, yang satu minta seiman, cuman gak ketemu aja kan. Bisa, pindahkan gunung, kenapa gak ketemunya itu dipindahkan. Akhirnya akan terjadi, yang mengerti katakan amin. Roh Kudus tidak diberikan kepada kita untuk perkara-perkara penambahan saja. Hidup kita bukan hanya membayar tagihan dan mencicil hutang. Tidak. Kita dipanggil menyelesaikan misi amanat agung dengan cara memberi dampak inspirasi secara keuangan, rumah tangga yang bahagia, sukses dalam pekerjaan, di dalam usaha, diangkat tinggi-tinggi bahkan sampai berkatmu sampai kepada anak dan cucumu. Sehingga kalau anak dan cucumu lihat fotomu nanti, ada dua kemungkinan. Ini mengumpat, ini kakek tidak tahu diri, tukang ngabisin harta. Dia mati kita masih cicil sampai sekian keturunan. Atau dia berkata, ini kakek nenek yang sangat diberkati Tuhan. Saya terinspirasi. Kita punya rumah, kita punya aset dari dia. Kakek nenek ini benar-benar hamba Tuhan. Mereka bukan pendeta. Tapi kakek nenek ini betul-betul hidup jadi berkat. Bahkan sampai sekarang pun dia memberkati kita. Kata cucu-cucunya. Yang mengerti katakan amin. Atau bisa jadi foto kakek nenek itu nggak ada. Karena nggak mau ngaku itu kakek neneknya. Sudah nggak diaku, diumpat pula sekalian. Tapi kita dipanggil jadi orang yang berdampak buat anak-anak kita, bahkan sampai cucu kita. Yang setuju, katakan ya dan amin. Coba Anda membangun bisnis buat generasi. Jangan hidup buat hari ini. Anda harus jadi berkat sampai pada generasi berikutnya. Not just to survive, tetapi saudara memberi dampak. Caranya gimana? Masuklah dalam perjalanan transformasi amanat agung. Menjadi pribadi yang bersinar, memberkati banyak orang, dan menghasilkan buah amanat agung. Mulai memvisualisasikan hal-hal di kayu salib yang telah diberikan kepada kita. Ada 5 hal yang telah diberikan Tuhan di kayu salib. Hari ini saya akan membagikan 1 poin saja. Yaitu berdoa dengan memvisualisasikan 5 hal kehidupan kita. Sama-sama katakan berdoa, memvisualisasikan 5 hal kehidupan kita. 5 hal ini sudah dibayar lunas. Sudah lunas. Sama-sama katakan sudah lunas. Katakan pasti dapat. Katakan sudah dijamin. Katakan sudah dibayar. Bagian kita berdoa dengan iman. Jadi sebenarnya apa yang kita ciptakan itu bukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakannya. Kita hanya perlu menciptakannya di dalam batin dan pikiran kita. Hal-hal yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Ini namanya kesepakatan dalam penciptaan. Bukan kebetulan, tapi kesepakatan dalam penciptaan. Katakan sepakat dengan Tuhan. Ada 5 hal yang kita perlu sepakat dengan Tuhan dan kita visualisasikan. Ada gambar kayu salib, Ko Daniel. Boleh ditanyakan yang minggu lalu, proyektor salib, background salib. Jadi ketika saudara berdoa, di dalam imajinasi iman saudara, lihat kayu salib. Bayangkan kayu salib dengan bercak darah di kayu salib tersebut. Bilang kiri kanan, bayangkan kayu salib. Dan darah Yesus. Bilang kiri kanan, bayangkan kayu salib darah Yesus. Nah ini, lihat kayu salib dan darah Yesus. Bayangkan, di dalam imajinasi saudara. Kalau saudara lihat kayu salib, saudara lihat 5 hal ini terjadi. Pelan-pelan ya, kita bukan belajar pengetahuan baru, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Kok saudara nggak bisa jalan lebih jauh, saya kasih tahu, tanpa supranatural. Gak bisa, karena didesain oleh mereka nggak bisa, memang oleh dunia sudah dikuasai. Memang nggak bisa. Saudara harus mencuri, membunuh, membinasakan seperti setan baru saudara sukses sekarang. Beneran loh. Iya, saudara harus fitnah orang, jatuhin orang, saudara sikut karyawan lain, saudara harus curang, saudara pura-pura pailit, dan sebagainya saudara. Saudara harus berbohong, ngemplang pajak, semua demi, itu kan cara dunia. Kita bisa jalan lurus dengan cara Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ada 5 hal. Penting sekali ya. Saudara lihat kayu salib, saya juga. Saya lihat kayu salib. Kita lihat kayu salib. Dan kita lihat yang pertama ketika ada kayu salib di dalam imajinasi iman kita. Berarti
Kita menerima pengampunan dosa. Katakan menerima pengampunan dosa. Banyak orang mengira ini kan dulu waktu kita dibaptis. Saya beritahu kita dulu waktu dibaptis sampai hari ini tuh kita hidup. Dan setiap hari itu ada godaan. Dan kita masih daging. Saya belum malaikat dan tidak akan pernah jadi malaikat. Karena malaikat lebih rendah dari anak Allah. Tapi kita ini sebelum diangkat dikasih tubuh kemuliaan, kita tuh masih daging. Kita bisa marah, kita bisa berpikir negatif, kita bisa jatuh pada hawa nafsu sendiri, kita bisa glojor rakus dalam segala hal. Kita masih daging. Jadi jatuh bangun di dalam hidup kekristenan, itu Tuhan mengerti. Karena itu Tuhan kirim Roh Kudus. Kalau enggak buat apa ada Roh Kudus? Kalau udah sakti, saudaraku, setelah dibaptis langsung tidak akan pernah berdosa, berarti kita sudah gak butuh Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus hadir mengingatkan kita. Dan jikalau kita jatuh tidak sengaja, kita dihibur. Dan jikalau sengaja, segera bertobat, kita diampuni. Ada proses yang penting adalah kemauan. Mau diperbarui. Bukan yang penting harus kudus perfeksionis. Satupun di antara kita pun. Siapa yang gak pernah marah? Siapa yang gak pernah iri hati? Ya, siapa yang gak pernah melihat tontonan-tontonan mungkin di TV, di iklan di mana yang negatif? Tapi selama ada kemauan. Kita lihat kayu salib. Dan kita mengerti. Berdosa kita diampuni. Kita datang pada Tuhan setiap bulan. Dan berkata dosa saya yang kemarin, bulan lalu, tahun lalu. 10 tahun lalu, sudah diampuni. Oh ada orang bilang, dulu lu ya, lu tuh kan bajingan gini-gini. Lu dulu tuh pebisnis gak bener lu. Gini-gini. Lu dulu kan. Anak buah sial lu kan dulu, saya gitu ya. Sudah lihat kayu salib. Dan saudara visualisasikan imajinasi iman kayu salib dengan darah Yesus. Bahwa kita sudah diampuni. Yang bisa mengerti katakan amin. Perjamuan kudus di awal bulan. Ada minuman anggur yang merepresentasikan darah Yesus. Darah Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tapi mengampuni dosa. Di awal bulan, ambillah perjamuan kudus. Dan katakan aku mau lebih baik bulan ini. Roh Kudus tolong aku jadi lebih baik. Kalau sudah baik, tolong aku tetap baik. Tapi tambahkan karakterku lebih sabar. Karena karakter itu tidak pernah cukup. Dia akan terus bertumbuh. Unlimited. Sampai serupa Yesus. Dan itu lama banget saudaraku. Sampai serupa Yesus mungkin bisa 100 tahun masa hidup kita benar-benar serupa Yesus. Dan kita kan biasanya cuma 70, 80, 90 umur kita. Mintalah terus perbaiki karakternya oleh darah Yesus. Hari ini nanti kita perjamuan kudus. Saudara lihat kayu salib. Karena kalau saudara tidak bebas dari rasa bersalah, saudara gak kemana-mana. Kita gak kemana-mana. Kita gak berani minta. Kita gak berani doa. Kita gak berani penyembahan. Kita ke gereja aja merasa takut, gak bersalah. Kalau lihat pendeta berkata Roh Kudus, kita kabur. Cari gereja yang gak ada Roh Kudusnya karena kita merasa berdosa. Semua gereja seharusnya ada Roh Kudus. Cuma karunianya tidak dipakai aja. Roh Kudus tidak diizinkan mengalir dalam karunia Roh Kudus. Kita perlu mengerti betul kita sudah diampuni. Sehingga kalau ada yang buruk bisa buka lembaran baru. Jika sesuatu sudah terjadi, misalnya perceraian. Kita bisa buka lembaran, kalau sudah terjadi ya. Kita bisa buka lembaran baru, bukan sengaja gitu ya. Tapi sudah terjadi, memang sudah di masa lampau. Karena ada darah Yesus. Imajinasikan. Ini masih jadi pergumulan banyak orang loh. Imajinasikan kayu salib sehingga kau layak untuk berdoa untuk hal yang lain. Kalau tidak layak tuh sulit. Udah mau ngapa-ngapain diangkat tinggi gak bisa, terima promosi gak bisa, terima berkat Tuhan gak bisa. Karena merasa tidak layak. Karena merasa tidak layak.
Saudaraku, ketika kita diampuni dosa kita, ada perjamuan kudus. Kita selalu baru setiap bulan. Sahabat selalu baru setiap bulan. Luar biasa kan jadi orang Kristen? Dengan menyadari ada kesalahan-kesalahan, kita mau jadi lebih baik. Dimulai dari kemauan untuk menjadi lebih baik. Lalu kita melihat kayu salib dan menerima semua yang lebih baik dari Tuhan. Haleluya. Yang pertama, pengampunan dosa. Visualisasikan kayu salib untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kita menjadi anak dan menerima kehidupan kekal. Kita lihat kayu salib di dalam doa kita. Visualisasikan kayu salib dan kita mengerti bahwa kita sudah menjadi anak dan menerima kehidupan kekal. Saudaraku, kalau kita minder, karena tadi yang pertama nggak beres ya, masalah pengampunan dosa itu nggak beres ya. Saudara terus dikejar dosa masa lalu, tidak layak terus saja ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat zaman sekarang ya, zaman sekarang ini generasi di bawah kita ini, kalau pacaran itu udah nggak kudus saja semua, karena tontonannya memang nggak kudus. Dan mereka lihat misalnya K-pop gitu, budaya Korea, di Korea Selatan maksud saya, bukan Korea Utara ya. Kalau di Korea Utara kan K-pop idolnya cuma satu kan, si Kim itu doang kan, dia doang kan. Itu dia terus kan. Boro-boro orang naksir lihat fotonya gitu, boro-boro kan. Nggak seganteng itu kan bintang-bintang K-pop. Tapi mereka memberi contoh gitu, film Hollywood begitu, apa tontonan begitu. Di kota-kota besar seperti gitu. Di zaman saya aja masih di Cimbeluit, kampus Unpad. Anak kos sudah kumpul kebo, rata-rata mungkin 50% teman saya kumpul kebo semua. Ya kalau ada 150 kumpul kebo begitu rata-rata ya, nggak dihitung presisi. Kalau sudah telanjur, terima darah Yesus, terima perjamuan kudus, putuskan. Janjian kalau diulang lagi putus. Gitu. Jangan terus tunduk ngikutin kayak dicocok, sapi dicocok apa? Maksa, lu harus nikahin, gue harus nikahin. Putuskan. Iya, kalau lu ulang lagi putus. Gue memang salah. Tapi gue lihat kayu salib. Yang bisa mengerti katakan amin. Sama, yang udah nikah nih, yang masa lalunya seperti itu. Kalau mau kembali lagi ke masa lalu, bilang, gue udah dibayar di kayu salib. Itu sayang dulu. Saya sudah nikah. Enggak, saya sudah dibayar Yesus. Nah jadi di hal kedua, menjadi anak Allah. Saudara itu punya confidence, tidak minder. Banyak orang merasa minder, merasa tidak layak. Ketika kita diampuni dosa kita, ditebus Tuhan, kita sudah menjadi anak Allah dan kita menerima kehidupan kekal. Kita sudah terlanjur. Ketika dibaptis terlanjur jadi anak. Tepatnya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan bukti bertobat meninggalkan cara hidup lama, dibaptis. Kita sudah terlanjur menjadi anak. Tidak perlu minder. Yang bisa mengerti katakan amin, tidak perlu minder. Saya masih ingat sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Yang saya alami ya. Saya dulu mulai sambil pelayanan saya kerja saudaraku ya. Sambil kuliah saya bekerja, lalu sempat berhenti kerja dulu. Lalu setelah lulus kuliah saya kerja lagi di beberapa perusahaan. Tapi pada awal-awal masih persekutuan gereja ini, itu celana saya itu sobek-sobek. Tapi saya pastikan sepatu saya bagus. Bukan karena memang modelnya masih sobek-sobek zaman itu, bukan zaman sekarang, zaman itu. Tapi memang karena saya tidak punya uang buat beli celana baru pada waktu itu. Karena saya bekerja, saya pelayanan pakai uang saya sendiri, membiayai pelayanan tersebut dan sebagainya. Suatu hari itu anak-anak rohani saya patungan ngasih saya sepatu, sekarang udah gak ada tuh merek Kickers. 2.300.000. Dulu loh. Dulu terus saya omel-omelin tuh anak rohani saya. Ngapain ngasih sepatu 2.300.000? Terus yang jadi masalah buat saya apa? Saya gak berani pakai. Tahu gak ada sesuatu yang salah dalam diri saya? Pertama itu kan dikasih. Dan itu patungan 20 orang. Jadi cuma 200.000-an seorang. Mungkin saya ikut patungan. Dulu si Angga yang beli, saya di PIP dia beli. Ya gak apa-apa dong ngasih buat Bapak Rohani yang terbaik, patungan lagi kan.
Tapi itu saya punya masalah pakai sepatu itu. Tahu nggak kenapa? Saya minder. Saya merasa nggak layak. Padahal itu pemberian loh. Saudara bisa ngerti kan maksud saya minder? Mungkin saudara nggak ngalamin ya. Saudara mungkin nggak pernah ngalamin hidup di bawah ya saudaraku ya. Akhirnya saya butuh berdamai bukan dengan Tuhan. Bukan dengan diri saya sendiri itu pakai sepatu itu. Dan sepatu itu nggak jebol-jebol saudaraku sampai 8 tahun. Karena bagus memang. Sampai suatu hari dia besinya keluar bikin luka kaki saya. Jadi ada cara kesembuhan mujizat, saya gotong orang sakit, besinya itu keluar, dia nusuk kaki saya, seretak kaki saya. Jadi sepatunya saya buang. Karena soalnya udah tipis, dia ada besinya. Nah, ketika saya angkat beban berat, si besinya itu keluar dari soalnya, nancep ke kaki saya. Nah, kan sekarang sepatu zaman sekarang nggak ada besinya, model-modelnya kan bisa ditekuk segala macam gitu. Kan zaman dulu yang bagus tuh solid ada dikasih bumper besinya di bawahnya. Saya perlu bergumul dengan Tuhan. Dalam setiap pemberian Tuhan, ada waktu-waktu saya bilang ini terlalu bagus buat saya, terlalu baik. Lalu Tuhan bilang, kamu jangan gitu ya, kamu tuh minder. Kalau kamu anak, semua punya Bapa adalah punya siapa? Punya. Kata Tuhan, nak, segala milikku adalah, itu kan cerita anak sulung dan bungsu. Si bungsu pergi, dikasih domba tambun, pulangnya disembelikan. Si anak sulung iri. Lalu Tuhan bilang, nak, segala milikku adalah milikmu juga. Itu bicara yang lebih penting dari lembu tambun itu sebenarnya jiwa adiknya kan. Jiwa-jiwa lebih penting kan daripada lembu tambun. Tapi si ayah juga mau bilang, semua lembu juga milik kamu. Artinya semua kekayaan ini adalah milik anak. Apa yang dimiliki Bapa, dimiliki anak. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara menjadi anak Allah, selamat tinggal minder. Selamat tinggal minder. Dulu ada waktu-waktu kalau saya ketemu orang-orang yang lebih tua dari saya, yang udah bos-bos punya perusahaan-perusahaan, saya minder. Saya minder, saudara. Tapi makin lama kalau mereka minta ketemu, saya nggak minder. Saya melihat begini, saya ini hamba Allah yang maha tinggi, mereka panggil saya mau dengar profetik. Saya nggak minder lagi. Roh Kudus menyertai saya. Mencerita, saya punya koneksi ini, punya koneksi di DPR, punya tabungan ini. Kalau dulu saya minder, kalau sekarang ya terserah. Tapi saya adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan udah cukup buat saya. Saya tidak perlu menunjukkan saya kaya, saya pintar, saya hebat. Karena kita menyadari, kita melihat kayu salib, dan kita menyadari kita sudah menjadi anak Allah. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi kita gak minder lagi, tau gak, minder itu buat orang gak maju. Minder, mau duduk di depan aja minder, di belakang terus. Mau datang gak pertama 10 menit sebelum minder. Di kantor ditanya, siapa yang punya ide? Padahal dia punya ide banyak, minder. Iya. Usaha mau ikut tender nggak berani, minder. Saya ini masih perusahaan kecil, masih CV gadungan. Ya dibikin serius dong. Terus ikut tender. Minder segala sesuatu. Akhirnya menutupi keminderan dengan mobil bermerek, baju bermerek. Tapi di dalamnya tetap minder. Ketika dia pakai kaos biasa, dia nggak berani keluar rumah. Berarti kan masih minder. Baju bermerek boleh aja, bermerek tuh kualitasnya biasanya lebih bagus. Jadi kalau baju biasa setahun rusak itu bisa 2 tahun. Nah sama aja lah, jadi beli 2-3 baju gitu ya. Sama beli 1 baju misalnya baju bagus. Tapi gini, kalau nggak pakai baju bermerek lalu Anda nggak berani ketemu orang, berarti Anda sebenarnya masih minder. Anda tidak mengerti bahwa di atas semua status di muka bumi ini, bahwa menjadi anak Allah sudah luar biasa. Bilang kira saya sudah menjadi anak Allah. Dan kehidupan yang dikatakan oleh Tuhan, segala milikku adalah milikmu itu di bumi dan di surga. Saudara jangan minder. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan mau nilai diri saudara ditentukan mobil saudara, rumah saudara, alamat rumah saudara, punya rumah atau ngontrak, pakaian saudara, sepatu saudara, jangan mau. Boleh-boleh saja punya rumah besar, pakaian besar, mobil bagus, boleh saja. Tetapi kalau nilai kita ditentukan dari materi, berarti kita bukan anak kerajaan Allah. Karena nilai kita ditentukan oleh siapa Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Memiliki hal baik, itu boleh-boleh saja. Hal mewah juga boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak dibangun atas dasar itu. Kita dibangun dari identitas kita menjadi anak Allah. Jadi kalau saudara minder, ya, ini banyak yang minder loh. Kalau saudara minder, saudaraku ya, saudara lihat kayu salib.
Kenapa sekarang banyak anak-anak muda pakai hoodie, saudaraku? Secara psikologi dibahas. Karena mereka minder. Karena mereka minder suka pakai apa? Kerudung. Kalau saudara tahu di Jepang sebelum COVID, itu orang pakai masker. Di Jepang. Belum ada COVID. Sampai hari ini masih pakai masker. Kenapa? Mereka minder. Anak muda maksud saya ya. Mereka kelihatan muka mereka tidak sempurna. Ada jerawatnya. Tidak secantik yang ditampilkan di TV, di majalah, atau di media sosial. Kenapa orang pakai efek-efek, saudaraku? Seringkali kita ketipu. Kita lihat orang, cantik banget, ganteng banget. Pas ketemu, sampai kita ngomong indah ilahi wa inna rajiun. Kenapa? Kenapa beda ya? Kenapa jelek banget gitu? Sebenarnya itu nggak jelek banget, cuma jelek aja. Tapi karena pasang pakai filter dibikin cantik, mukanya dibikin jerawat hilang. Jadi kita lihat, kenapa kayak dipanggang ya? Kok di fotonya kayak bintang Korea ya, putih gitu ya? Ya karena pakai filter. Itu sebenarnya minder. Ada banyak konten-konten saudaraku ya, cerita fotonya cantik banget. Terus kencan buta, ternyata jelek banget. Langsung pamit, langsung pergi. Langsung hilang, pura-pura gak kenal. Dunia itu dunia yang minder. Sadar gak? Dunia yang minder. Dunia yang dipoles. Dunia yang minder. Kalau saya mau ngasih tahu ya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat filmnya, anggap aja saudara lihat drakor gitu ya. Di dalam sebuah film, pasti ada yang ganteng dan cantik. Yang suka nonton drakor bener nggak? Bener nggak? Biasanya selalu ada yang ganteng dan cantik kan? Tapi jangan salah, di sekelilingnya banyak banget orang jelek dan tidak baik bentuk tubuhnya. Bener nggak? Bener tidak? Oh iya dong. Supaya dua orang ini jadi pusat. Aktor dan aktris itu dibikin paling cantik, yang lain dibikin yang cari yang jelek-jelek. Yang obesitas, yang pokoknya nggak karu-karuan, rambutnya udah kayak sambar geledek gitu. Maksud saya begini, setiap orang itu punya berkat masing-masing. Iya. Banyak orang berkata kalau saya udah tua saya mau ngapain masih bisa. Kalau artis sudah tua juga masih bisa jadi apa? Kakek-kakek. Jadi apa? Nenek-nenek. Itu babe cabai keriting yang meninggal itu. Komedian ya? Iya kan? Ya, namanya siapa sih babe itu? Cabita. Oke. Almarhum beliau ya. Karena obesitas ya? Sakit apa? Autoimun. Iya karena makan frozen food kayak gitu ya. Unhealthy food. Oke. Kenapa dia menjadi selebritis? Karena dia unik. Artinya dia ciptakan sebenarnya baik di mata Tuhan. Yang sebenarnya katakan amin. Setiap orang punya berkat, gak usah minder. Intinya ke sana ya, gak usah minder. Setiap orang punya berkat masing-masing, punya jalan masing-masing dan berharga dan unik di mata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga kita sudah jadi anak Allah. Saudara berhak punya rumah. Kata siapa? Kata Tuhan. Kata Bapakmu. Saudara berhak dapat promosi. Saudara berhak hidup tidak berhutang. Saudara berhak, kita semua berhak hidup bahagia. Karena Bapa kita di surga mau kita bahagia. Kita ini anak yang dikasih, dibayar harganya oleh Tuhan Yesus. Oleh nyawanya. Supaya kita hidup berkelimpahan. Karena itu isu pertama, pengampunan harus selesai di kayu salib. Isu kedua, menjadi anak Allah dan hidup kekal harus selesai di kayu salib. Kalau kita terus muter-muter di situ nggak layak, nggak berhak, nggak ini, nggak itu, kita tidak bisa diangkat ke tempat lebih tinggi. Yang bisa mengerti katakan amin. Dua hal ini menjadi barrier atau hambatan untuk dipakai Tuhan lebih besar. Yaitu minder, tidak percaya diri, merasa tidak layak, merasa bukan anak Tuhan. Merasa yang lain anak Allah, yang kalau saya sepertinya bukan. Setiap dari kita dikasih, dicintai sama
Anak dan semua yang milik Bapa bisa menjadi milik kita sepanjang karakter kita bisa dipercaya. Your attitude determine your altitude. Karakter kita, sikap hati kita, perilaku kita menentukan berapa tinggi kita bisa diangkat Tuhan. Tapi semua bisa dan mau diangkat Tuhan, tinggal perjalanan karakter. Ada 5 hal. Yang pertama tadi, pengampunan dosa. Kedua, menjadi anak Allah. Yang ketiga, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Jangan ditolerir. Sudah lihat kayu salib? Yang udah telanjur kena COVID udah 5 kali, 10 kali. Teman saya itu dalam 5 tahun ya, kan udah masuk 5 tahun, 20 kali kena COVID. Luar biasa. Udah sekarang dikit-dikit ngos-ngosan, lari dikit udah bengek, udah pokoknya udah kayak orang manula begitu, masih muda padahal. Jadi dia tak kena 2 kali, ini kena 2 kali, ini kena lagi, ini tiap kali ngechat. Ci, sakit lagi, Ci, panas demam ispa, positif, Ci itu ngechat terus. Saya hitung udah 12 kali, 13 buset. Hanya mujizat dia belum meninggal. Kalau long COVID jangan ditolerir. Dulu saya bisa lari 100 meter, sekarang 10 meter. Jangan ditolerir. Oleh bilo-bilo darah Yesus. Segala kelemahan tubuh disembuhkan. Segala sakit penyakit jangan ditolerir. Segala sakit penyakit bawaan terutama ya. Kan kalau bawaan gimana ya, begitu harus bawa penyakit bawaan ya. Saudara lihat dituntaskan, itu penting. Penting bagi Tuhan karena itu dia mati bagi kita buat sakit penyakit. Kalau bagi saudara nggak penting kesehatan saudara, salah saudara, bagi Tuhan sangat penting. Apa yang penting bagi Tuhan berarti penting bagi kita. Kesehatan saya dan saudara penting bagi Tuhan. Karena itu dia mati di kayu salib. Dan dibayar semua sakit penyakit dan kelemahan kita. Karena itu masuk dimensi keempat. Imajinasikan kayu salib dan darah Yesus dan katakan penyakit saya disembuhkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama katakan penyakit saya disembuhkan Tuhan. Doakan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Mungkin listnya berkurang, nambah lagi penyakit baru. Belajar ambil hikmatnya supaya jangan nambah panjang listnya. Saya ngomong sama anak saya yang kecil. Gini ya, kalau gigi tidak disikat itu seperti lantai. Ada stainnya, saya tunjukin dari noda di lantai. Gigi kamu udah bukan gigi bayi, udah gigi dewasa. Kalau kamu gak sikat tiap hari kayak gini. Ujungnya nanti kamu umur 50 gak punya gigi. Gigi palsu semua. Saya lihat noda ini, gak bisa, di porstek juga gak bisa. Kan gigimu gak bisa di porstek kan saya bilang. Dia langsung gosok gigi rajin. Rajin dia. Gak mau ada stain. Kita harus mengajak anak kita bahwa kesehatan penting. Pastor, saya aja jarang gisik gigi, Pastor. Boro-boro ngajak anak, makanya mulai sekarang gosok gigi ya. Kok ada stain nih dibersihin. Pergi ke dokter gigi, buang karangnya. Nanti saudara umur 60-70 gak ada gigi. Hancur semua gigi saudara nanti. Gigi itu penting loh kalau buat orang tua lu, buat makan. Tenang, ada gigi pakai lem. Jangan gitu, lebih baik yang alami. Betul memang ada gigi palsu, tapi lebih baik yang. Jadi penting bagi Tuhan. Doakan semua sakit penyakit saudara. Bersepakat. Imajinasikan dengan iman. Saudara lihat sakit ambeien saya. Saya gak ada ambeien, contoh aja ini ya. Misalnya saya Ucok gitu. Ucok bilang, sakit ambeien bisa kuasa perkataan. Misalnya saya Ucok ya. Ucok berkata, sakit ambeien saya dibayar Yesus di kayu salib. Kayu salib, ambeien lenyap. Nah gitu caranya ya. Kayu salib, ambeien lenyap. Dan akan terus mengecil dan lenyap. Yang bisa mengerti katakan amin. Datang ke gereja, duduk, mengecil lenyap. Bukan simsalabim, tapi kuasa Roh Kudus dan doa. Dimensi iman suara itu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ada penyakit jantung bawaan. Saya ada sakit diabetes. Harus suntik insulin. Lihat kayu salib. Lihat kayu salib. Kayu salib darah Yesus. Bayangkan. Diabetes saudara sembuh. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi tadi pengampunan dosa.
5 hal ya. Doa visualisasikan. Yang kedua adalah menjadi anak Allah. Supaya nggak minder, status sudah naik, sudah terima hidup kekal. Supaya siap diangkat, katakan supaya siap diangkat. Nggak ada tapi, kalau bahasa Inggris no but, nggak ada. Nggak ada tapi. Saya sudah telanjur jadi anak. Bilang kiri saya telanjur jadi anak. Bilang kiri kanan semuanya telanjur jadi anak. Telanjur jadi anak. Saudaraku, saya kasih tahu ya, ini mungkin kekurangan Tuhan atau gimana saya nggak tahu. Tapi Tuhan nggak pernah pecat anak. Kalau saudara baca koran, saudaraku, sering orang tua nggak ngaku anak. Sering, bukan anak lagi gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah pecat saudara jadi anak. Untungnya saudara bukan karyawan, kalau karyawan bisa dipecat. Engkau anak. Dan Bapak di surga tidak pernah pensiun jadi Bapak. 65 tahun pensiun, Yesus Kristus abadi. Umurnya selalu hidup dan tidak pernah pensiun jadi ayah buat saudara. Lalu yang ketiga tadi, segala sakit penyakit kelemahan tubuh. Saya ulang ya, pengampunan dosa, menjadi anak Allah, menerima kehidupan kekal, lalu segala sakit penyakit dan kelemahan. Umur kita masih panjang, 30, 40, 50 tahun lagi. Atau 60 tahun, yang 20 tahun berarti masih 60 tahun lebih. Segala sakit penyakit kita ditanggung Yesus di kayu salib. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ingat juga, kalau mau aneh-aneh lihat kayu salib. Nggak jadi. Ya. Yang keempat adalah kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan kuasa Roh Kudus. Jesus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ada 9 bahasa roh. Jangan berhenti di bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Bernubuat. Hikmat. Discernment membedakan hal baik dan buruk. Membaca situasi pikiran termasuk membaca roh jahat. Kesembuhan. Tanda ajaib. Sign and wonders. Sabda pengetahuan. Ada 9 karunia Roh Kudus. Karunia hikmat begitu penting dan sabda pengetahuan. Begitu penting. Karunia hikmat dan sabda pengetahuan begitu penting. Kalau orang penuh hikmat dan sabda pengetahuan, itu dikira instingnya bagus. Tapi tidak, kalau orang punya sabda pengetahuan, dia bisa lihat portofolio suatu perusahaan dan dia bilang, gak lama ini bangkrut. Kok bisa? Ini semua bagus, sahamnya bagus, naik terus. Kok bisa? Ini yang punya si ini, sini. Ini pemilik saham sini. Ini karyawan segini, ini segini. CV-nya panjang, proyek-proyeknya panjang. Tapi orang bisa bilang, ini gak lama bangkrut. Karena punya apa? Sabda pengetahuan. Discernment, ada orang mau tipu saudara. Saudara bilang, ini bohong. Oh tenang, nanti menghasilkan. Ya, cepat kaya, untung, begini begitu, taruh uang di saya nanti. Dijamin apa? Enggak dijamin, tapi ini dijamin oleh saya. Alah. Dan saya nggak akan bohong. Alah, lebih parah lagi. Saudara bisa tahu ini nggak beres. Ada hal dengan discernment saudara bisa mengetahui. Kalau ada udang di balik batu, udang kecil tuh nggak apa-apa. Tapi ada lobster di balik batu. Kalau udang kecil bisa ditolerir lah. Semua orang pasti ada udang di balik batu. Kalau dalam masalah bisnis ya. Tapi kalau jangankan lobster. Ada singa di balik batu. Saudara bisa tahu dengan karunia apa? Discernment. Kalau ada dosen, ada guru, saudara ngobrol-ngobrol, Anda tahu. Ini salahnya apa nih anak? Ya. Anda punya orang tua, Anda jadi orang tua ya. Kita semua jadi orang tua. Anda bisa discernment. Anak Anda teh kunaon ya teh. Kunaon tiba-tiba jeritan gitu ya. Ini kenapa nih anak? Kita bisa bilang, tadi habis ngapain? Enggak ngapa-ngapain, anaknya bingung gitu. Gawat punya papi profetik. Kita butuh kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Berdoa untuk mengalir dalam karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu mengalir ketika kita bertindak. Kita menjangkau jiwa-jiwa baru dia mengalir. Bukan kita tunggu karunia, akhirnya karunia.
karunia itu kasihan gitu ya. Enggak, kau pergi dulu, dia ngalir. Kau pergi dulu, berteman, connect dulu banyak orang. Connect dengan orang itu baik for your business, for your work, untuk pekerjaan Anda. Kalau Anda mau naik secara status harus gaul. Karena people will connect you to other people. Ada bad people of course, tapi ada juga good people. Tapi bad people bisa connect ke good people juga. Buktinya dia connect sama saudara kan? Berarti dia juga punya good people lainnya untuk connect dengan saudara. Good people ketemu good people. Anda pergi dulu. Baru karena Roh Kudus mengalir. Ada seorang pendeta yang pengusaha, saudaraku ya. Dia tuh kalau masuk kantor lucu. Penyembahan dulu. Masuk kantor gitu ya, jam 8, jam 9 kan kalau bos gitu kan masuknya nggak jam 7 kan. Ya, masuk penyembahan dulu. Penyembahan dulu, pas-pasin ya penyembahan. Dibikin soundproof penyembahan. Lalu dia harus beli barang A. Hari ini sekian ratus juta, tiba-tiba lagi penyembahan dia melihat sebuah tong dengan tulisan bahan kimia. Terus dia kaget, kan harusnya beli A, kenapa ini B? Dia dapat pengetahuan bahwa B akan menjadi barang langka. Setelah dia ngantor ke surga, beres, sudah 1 jam ngantor surga beres, dia baru ngantor di bumi. Saya nggak mau sebut namanya ya. Tapi dia pengusaha, dia juga pendeta. Supaya jangan nanti nggak jadi berkat buat dia gitu. Jadi dibilang jangan cerita. Kadang ada orang tuh rendah hati gitu, jangan sebut nama tapi sebut kisah saya aja gitu ya. Supaya kemuliaannya bagi Tuhan. Nah jadi, dia beli akhirnya. Ini karunia Roh Kudus loh. Dia beli akhirnya. Banyak banget. Nggak jadi tuh beli A. Pegawainya nanya, manajernya kenapa nggak jadi beli A? Pak, udah percaya. Percaya, intuisi bisnis. Tuh ya. Ternyata nggak ada setahun barang yang ini menjadi langka. Harganya naik beratus-ratus kali lipat. Kenaikannya itu bukan karena belinya ber-MM ya, keuntungannya ya beratus-ratus juta. Bukan receh begitu. Karunia Roh Kudus penting. Untuk hal-hal yang butuh kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di tahun 2000, ntar dulu ya, ini kalau waktu nih saya mesti hati-hati karena saya gak detail ntar. ...2009 kayaknya. Di tahun 2009 atau 2010, saya berita penglihatan bahwa akan terjadi 300% kenaikan harga tanah. Iya. Jadi ketika kakak saya bagi berkat uang gitu ya, sekian ratus juta buat saya beliin tanah. Saya nggak ganti mobil baru yang lebih bagus, saya beli mobil yang seperti saya punya tapi baru. Enggak yang 2000 cc atau 3000, enggak, saya belikan tanah. Dan tanah tersebut naik 300%. Aset-aset yang saya investasikan naik semua. Sekian ratus persen. Akhirnya secara aset saya menjadi kaya. Dan saya jual. Saya diskon juga, tapi tetap saya untung. Saya tuh pendeta loh, saya tuh full timer. Ya. Tapi Tuhan masih sanggup loh bicara dengan saya. Belakangan saya dikasih tahu ada tempat, sebuah daerah di kota Bandung. Yang akan naik begitu booming di situ doang. Lalu karena kakak saya pembangun rumah gitu, saya ngobrol-ngobrol, dia beli dan dia naik setinggi. Naik. Ada banyak hal, gini deh, kalau Tuhan mau buat kamu kaya, gampang. Beneran loh. Beneran. Tapi kamu harus punya tujuan buat apa kaya. Yang bisa mengerti katakan amin. Pakai karunia Roh Kudus. Kamu lihat kayu salib. Kamu bilang, Tuhan, saya menerima hikmat buat pekerjaan saya. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya menerima hikmat agar saya tidak dipecat di zaman sulit ini. Malah naik promosi. Jadi kayu salib. Anda berdoa supaya Anda punya karunia nubuatan. Menafsirkan bahasa roh. Sabda pengetahuan, hikmat, berdoa.
lihat kayu salib. Dan minta. Dan itu akan diberikan kepada kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Ketika Anda berdoa, melihat kayu salib dan berdoa untuk meminta karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan berlimpah. Anda tinggal berjalan, berkonek dengan orang. Dan karunia itu akan mengalir buat saudara. Ada seorang anak muda Bapak Ibu, anak pendeta gitu ya. Income-nya udah 3 digit, berarti ratusan juta. Umurnya masih di bawah 25 tahun, 21 atau 20. Lalu diwawancara, apa yang membuat Anda sukses? Yang membuat saya sukses adalah hikmat Tuhan. Dan itu Tuhan Yesus. Dia ngomong, itu tujuan dia sukses. Yang bisa mengerti katakan amin. Anak muda lain passive income, cepat kaya. Gak usah ke gereja, cari duit, halalkan segala cara. Ikut skema piramida, MLM. Enggak dia. Kemana-mana diwawancara, dijawab Tuhan Yesus. Ada selebriti yang hancur saudaraku. Sekarang terkenal dengan seblaknya. Kalau saudara lihat kesaksian di YouTube, dia hancur, gak kepake. Di industri kan orang datang pergi, industri musik ya. Lalu dibaptis di dalam masa jatuhnya itu dia dibaptis terima Yesus, dia bangkit lagi. Diwawancara sama Deddy Corbuzier. Gimana bisa bangkit? Dia tuh K-pop Indonesia, bukan K-pop, E-pop berarti ya. Indonesian Pop Idol. Yang grupnya guys bubar gitu ya. Dan gak tahu mau kerja apa lagi zaman Covid gitu. Dia menetes air mata bilang, cari aja tuh Deddy Corbuzier terus si Rafael namanya, yang ibu-ibu gitu kan, jual seblak di IG-nya kan. Iya. Cuman Rafael siapa? Jadi ngiklanin seblak dia. Oke, lanjut. Dia nangis, dia ngomong, Tuhan Yesus. Gitu. Ada pengusaha kaya, katanya dia 10 pengusaha paling kaya di Indonesia. Apa resep kaya? Kata Deddy Corbuzier, jawab, Tuhan Yesus. Kata Deddy Corbuzier, anjir. Maksud saya yang lain. Kata dia, nggak ada, cuma itu. Katanya. Oh enggak, itu tujuannya untuk apa? Amanat agung Yesus Kristus. Pastilah ada cara-cara strategi marketing leadership. Pasti ya. Tapi itu semua kalau nggak ada Tuhan di dalam nggak berhasil. Yang bisa mengerti katakan amin. Anda butuh karunia Roh Kudus. Yang berikutnya adalah berkat penyediaan kehidupan untuk amanat agung. Katakan berkat penyediaan kehidupan untuk amanat agung. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Dalam bahasa Inggris, better you can dream of it. Dalam bahasa Bible kata demikian. Dalam terjemahan dikatakan abundantly more than you can imagine, dikatakan demikian. Terjemahan dikatakan into the fullness of it, sampai kepenuhan di dalam kelimpahan itu, sampai meludak dan penuh. Matius 6:33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Didahului dengan kata semua itu dicari bangsa-bangsa, kekayaan, sandang pangan, harta, semua dicari bangsa-bangsa. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat semua kebutuhan penyertaan untuk amanat agung. Tapi gini, kita harus mengerti konsepnya untuk apa? Untuk apa? Kalau tidak Gunung Kawi tidak lebih baik, saudaraku, daripada kekristenan, saudaraku. Atau kekristenan tidak lebih baik. Orang datang hanya mau kaya ke gereja. Kita ke gereja bukan mau kaya. Kita ke gereja karena kita sama-sama tahu bahwa kita hidup untuk Tuhan Yesus, untuk amanat agung. Dan gereja ada untuk amanat agung. Karena itu kita ke gereja karena kita mau melakukan amanat agung. Kalau kita ngerti konsepnya bahwa kita hidup bagi amanat agung dan semua ditambahkan, saudara tahu untuk saya naik selevel ini saya butuh ini. Untuk saya menjadi inspirasi sebagai pengusaha saya butuh bebas hutang, saya butuh aset segini, saya butuh portfolio ini. Untuk saya jadi kaum profesional, misalnya Anda seorang dosen penemu, saya harus menemukan penemuan-penemuan, saya harus punya 100 Scopus yang diakui internasional penelitiannya, saya harus punya ini.
Karena saya mau bawa jiwa ke dalam kerajaan surga. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau saya mau jadi pengaruh di keluarga besar saya harus berhenti berhutang kepada semua orang. Dan saya mau kembali jadi berkat bagi semua orang. Untuk jadi keluarga bahagia, saudara bisa tahu saya butuh ini. Saya butuh pendidikan anak buat anak saya yang baik. Saya butuh tempat tinggal. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya butuh kendaraan, gak bisa jalan kaki. Kemana-mana jauh gak efektif. Tapi kalau ujungnya buat amanat agung, semua ini ditambahkan buat saudara. Yang terjadi itu gak ada ujungnya. Orang melepaskan itu semua dari amanat agung, gak ada, cuman mau kaya aja. Di dalam kerajaan surga, kekayaan sejati adalah jiwa-jiwa. Semua pasti ditambahkan supaya saudara bisa menyelesaikan amanat agung. Yang bisa mengerti katakan amin. Para karyawan kaum profesional, pekerjaan adalah sarana ibadah dan ladang amanat agung. Sarana ibadah dan ladang amanat agung. Jadilah yang terbaik, bersinar, memberkati tempat Anda bekerja. Dan bawalah jiwa-jiwa menjadi murid Yesus di dalam pekerjaan Anda, dalam koneksi pertemanan Anda. Inilah tindakan berdoa dalam iman dengan tekun. Dengan iman perbuatan. Imajinasikan di kayu salib bahwa pekerjaan saya akan sangat berdampak. Melalui pekerjaan saya akan membawa jiwa-jiwa. Dan dengan sendirinya semua penyertaan supaya engkau berdampak. Semua yang kau butuhkan supaya kau tampil baik dari bawah sampai atas. Tuhan sediakan. Kalau saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara adalah pengusaha. Usahamu adalah sarana amanat agung. Anda memberi, pertama-tama Anda memberi makan pegawaimu. Kadang orang tuh suka marah-marah sama bosnya. Suka buru-buru atau pegawai itu suka maki-maki, caci maki. Tapi mereka lupa mereka makan dari bosnya. Bahwa kalau bosnya putuskan lupa gajian seminggu mereka kolaps. Karena itu juga udah pay letter yang bulan sebelumnya belum bayar. Jadi seburuk-buruknya pengusaha dihina-hina tapi mereka memberi makan, harus diingat. Dan bangsa ini ada 300 juta orang harus diberi makan. Harus ada pengusaha memberi makan. Kalau kita semua kelaparan rusuh, saudaraku rusuh, nanti rumah dibakar. Perusahaan dibakar, saudaraku bank dirampok. Harus ada yang jadi pengusaha memberi makan. Saya tahu jadi pengusaha karena sakit hati jadi memberi kerja itu diomongin, diapain. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus memberi makan. Yang bisa mengerti katakan amin. Berikan tujuan kemakmuran untuk amanat agung. Saya mau memberi makan lebih banyak. Saya mau membantu orang lebih banyak. Dan bawalah jiwa-jiwa menjadi murid Tuhan Yesus. Melalui pekerjaan saudara. Ya, bersaksilah kepada karyawan Anda. Bersaksilah pada mitra kerja, klien, pada customer. Berusahalah dengan jujur. Jadilah pengusaha yang punya waktu buat keluarga sendiri. Karena pemuritan dimulai di rumah sendiri. Jadilah pengusaha yang hadir bagi anak dan istri bukan pada waktu liburan saja. Tapi kehidupan sehari-harinya ada di dalam kehidupan keluarganya. Jika sudah semua, sudah punya dampak di keluarga, sudah punya banyak kali, sudah menginjili, sudah bersaksi, sudah jujur, berdoa supaya Anda bisa menjangkau bangsa-bangsa bersama-sama gereja. Supaya Anda bermitra dengan gereja lokal. Kita sama-sama di Great Commission Church kita menjangkau sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang mengerti katakan amin. Para pengusaha berdoa dengan iman, lihat kayu salib dan katakan Tuhan, aku berdoa untuk sebuah kemakmuran, untuk tujuan amanat agung. Dan itu pasti dikabulkan. Daripada doa yang gak jelas, sekedar mau naik gaji, naik omset. Gak jelas saudaraku buat apa. Saudara berdoa yang jelas, berikan aku kemakmuran untuk amanat agung. Dan itu akan terjadi. Dan itu yang sedang Tuhan buat sekarang. Saudaraku, ya, di luar sana, orang-orang yang bukan Kristen itu menggalang dana sedemikian hebatnya, saudaraku. Benar-benar bangun perusahaan, bangun jaringan untuk memperluas ajaran mereka. Bahkan gereja setan pun punya banyak
Perusahaan-perusahaan, saudaraku. Produk-produknya semua muncul di Hollywood, saudaraku. Banyak artis Hollywood itu produk dari gereja setan, saudaraku. Saudara ingat kesaksian Whitney Houston, dia ikut gereja setan. Whitney Houston tahu ya, udah oma sekarang ya. Udah meninggal ya, udah oma ya, udah tua. Tapi dulu zaman kita muda, itu bintang artis. Begitu banyak, saudara. Saudara ingat cerita Justin Bieber? Sama mantan pacarnya, dia ikut gereja setan tadinya. Terus dia udah keluar. Mereka begitu hebat, mereka tampil di... Oh, kekristenan ketinggalan karena semua hidup bagi diri sendiri, tidak buat amanat agung. Mereka begitu rapi, terorganisir, dan mengumpulkan kemakmuran untuk ya tujuan mereka. Tapi kita punya Roh Kudus yang lebih daripada itu. Yang mengerti katakan amin. Para pengusaha berdoalah dalam iman. Bertindak dan lihat kayu salib. Mintalah sebuah kemakmuran untuk amanat agung. Percaya diri kamu anak. Yang mengerti katakan amin. Para profesional muda, percaya diri kamu anak. Katakan, aku mau baktikan hidupku buat amanat agung. Keluarga berbahagia, berkemenangan. Inspirasi secara keuangan. Dan semua, jika betul ya, lurus hati kita buat amanat agung. Membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan, menjadi murid Yesus. Akan ditambahkan pada kita. Yang mengerti katakan amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Seorang teman saya pendeta, sekarang umurnya udah 60-an. Ini kesulitannya udah lama. Ya, waktu sekarang udah mau 60-an. Dia cerita bahwa anak-anak rohani dia dimuridkan dari dia umur 30, berarti 30 tahun lebih berarti sekarang ya. Dan anak-anak rohani dia menangkap tentang amanat agung. Gerejanya bukan gereja yang lumayan sih 800 member ya, tapi bukan yang gede, yang ada lampu semua segala macam, ada makanan enak di belakang, ada kopi, bukan. Gerejanya gereja misionaris. Dia menjangkau yang gak mau dijangkau sama gereja-gereja kaya dan besar. Itu menengah ke bawah. Sampai pengamen-pengamen di pinggir jalan ternyata jemaat gereja dia. Tapi di gerejanya ada murid-murid, ada dokter bedah spesialis, ada pengusaha-pengusaha kelas papan atas yang dia muridkan sejak muda. Mungkin salah satu bukti nyata itu dari beliau yang saya lihat. 2 orang ya, dua-duanya. Salah satunya itu doktor teologi. Dua-duanya ini teamwork muridin grup ini. Jadi bukan teman yang senior lah, kalau teman seusia. Senior saya ini, saudaraku ya, hamba Tuhan yang udah senior ini cerita bahwa salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu anak rohaninya yang melayani sebagai koordinator ibadah. Jadi ada ibadah 1, 2, 3, 4, 5. Nah dia ibadah entah kedua atau ketiga gitu. Dan dia tanggung jawab sama semua yang datang di ibadah tersebut. Kunjungan novisit segala macam. Koordinator ibadah ini sudah kaya tadinya. Lalu ikut Tuhan. Lalu dia menangkap misi amanat agung. Bahwa itu adalah satu-satunya misi kehidupan dia. Bukan lebih banyak penghasilan, tapi amanat agung. Ya. Lalu hatinya dipenuhi Roh Kudus, itu gunanya lawatan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dia berdoa, dia mau memberi lapangan pekerjaan bagi ratusan orang. Dan memberikan profit dari persembahan dan persepuluhan untuk rumah Tuhan. Karena gereja ini punya rencana buka banyak satelit, saudaraku, di pedalaman Indonesia. Dan dia berdoa, percaya memvisualisasikan bisnisnya berkembang pesat. Yang terjadi dengan cepat dari 2 cabang jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 7. Terakhir, ini kita ngobrol dulu sebelum COVID, itu sudah 10 cabang. 10 cabang. Dia sudah kumpulkan semua silsilah di keluarga dia yang bisa kerja, bisa dipercaya pegang uang, semua jadi manajernya, branch manajernya. Dia cari dulu keluarganya sampai di pelosok, dia cari yang bisa dipercaya, bisa pegang uang, dijadiin branch manager. Pendeta senior ini bilang, setiap tahun ditelepon pembukaan cabang baru. Anak rohaninya ini memang sudah kaya, tapi sekarang menjadi teramat kaya.
Tapi itu bukan tujuannya. Udah ratusan orang dia beli makan. Dan gereja ini buka 10 gereja di sepanjang Kalimantan. Dari titik buang ngikutin sungai. 10 gereja. Hanya dari 3-4 orang pengusaha yang tadinya kaya dimulihkan menjadi teramat kaya. Dari gereja tersebut dikirim pendeta-pendeta. Disekolahkan dulu teologi, dikirimkan, dikasih gaji yang baik. Karena biasanya kalau pendeta desa anaknya gak bisa kuliah. Dari perpuluhan dan persembahan orang-orang ini. Dia cerita. Punya 6-8 anak rohani yang ngerti amanat agung. Udah cukup. Dia bilang jangan muluk-muluk. 800 jemaat ngerti amanat agung. 6 atau 8 udah cukup. Dan 6-8 itu. Yang kedokteran karirnya pesat banget, terkenal banget. Yang pengusaha cabangnya besar. Yang buka pabrik internasional. Yang tadi sekarang udah gak tahu berapa toko. Udah makin naik lagi. Saya belum fellowship lagi sama gembala senior ini. Tapi yang saya tahu gerejanya nambah. Saya tahu dari Instagram gerejanya nambah lagi. Para pengusaha. Lihat kayu salib. Berdoalah untuk sebuah kemakmuran. Untuk apa? Untuk apa? Amanat agung. Yang sudah kaya menjadi teramat kaya. Tapi nggak ngerti amanat agung, yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Karena tidak pernah bersepakat dengan surga. Sebenarnya kata kuncinya adalah hatimu sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan. Tidak. Kalau iya berarti Anda menerima amanat agung. Jadi semua resource Anda doakan untuk amanat. Boleh maju semua. Main musik waktu saya habis. Amanat agung. Kalau Anda masuk di jalur amanat agung, kaum profesional, keluarga-keluarga muda, para pengusaha, dan hatimu sungguh, saya tahu pasti ada banyak gunung-gunung mustahil, pasti. Karena marketplace adalah dunia kemustahilan yang sudah dibuat oleh kerajaan setan. Biar kita gak pernah sukses dibikin mustahil, memang. Tapi kita akan pindahkan satu persatu. Dan kita akan maju dari tahun ke tahun, kita pindahkan satu gunung demi satu gunung. Yang bisa mengerti katakan amin. Kaum pekerja. Ada banyak kemustahilan. Ada batasan-batasan income. Tetapi kalau engkau bersepakat untuk amanat agung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bisa mengerti katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pastor Joel Osteen tulis sebuah buku, saudaraku. Jadi kisah nyata satu jemaatnya. Ya, Pastor Joel Osteen itu seorang motivator, bukan pendeta sebenarnya. Dia motivator yang jadi pendeta. Di dalam bukunya dia bercerita ada satu orang yang gak mungkin dia bisa sukses, gak punya modal, pendidikannya juga buruk, jadi dia hanya jadi tukang ganti oli di sebuah perusahaan bengkel truk. Tetapi teman-temannya curi waktu, curi uang, berjudi di jam kerja dan sebagainya. Lalu jaringan bengkel tersebut itu ownernya menyamar, saudaraku, menjadi supir truk. Dan dia lihat kelakuan semua anak buahnya karena kan itu yang punyanya kan. Bukan manajer di situ jadi gak kenal. Dan dia mau rubah jaringan bisnisnya menjadi sistem bagi hasil. Tapi dia tahu ini cabang ini korup sekali. Dia temukan ada satu orang montir yang jujur, tidak merokok, tidak mabuk. Pada saat semua orang pergi, pada belum jam makan siang, pada setiap orang kerja jualan, gak tahu jualan apa di dalam waktu tersebut. Bukannya, kan sudah sering lihat orang gitu ya, di jam kantor kerjain yang lain. Dia lihat betul supir truk ini. Si yang punyanya itu. Dan setelah dia pulang dipanggillah. Dikatakan saya memilih Anda untuk menjadi pemilik dari bengkel tersebut. Ada seorang yang mau jual rumahnya murah sama orang lain. Orang lain yang ngontrak itu dilihat bener gak? Ternyata yang ngontrak itu baik, saudaraku. Dibetulin, rusak dikit, sempurna. Terus dia bilang, saya jual rumahnya murah buat Anda. Karena saya gak butuh uang. Saya mau karya-karya rumah yang saya bangun dipelihara sama pembeli berikutnya.
Your attitude determine your. Jangan bilang gak ada harapan. Jangan bilang gak mampu, gak bisa. Teman saya seorang pelayan Injil, saudaraku. Dia bertobat. Dia bilang dia gak akan bisa punya rumah seumur hidup. Suatu hari seorang misionaris di Jerman telepon dia, kasih rumah. Kasih rumah di Villa Istana Bunga sekian ribu meter gratis. Kuncinya. Dia menangis dan bertobat, ampuni saya Tuhan. Lalu dia selalu cerita ini ke orang lain. Bagi Allah tiada yang mustahil. Ini saya yang bantu, ini istrinya yang beriman. Dia sih udah gak beriman. Istrinya terus percaya. Dia bisa punya rumah. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Untuk amanat agung, doakan segala keperluan buat rumah tangga bahagia. Buat engkau jadi dampak. Buat engkau bersinar. Doakan untuk amanat agung. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ku percaya janjimu ajaib. Ya, dari kunci apa? Ku percaya ajaib. Mari kita angkat tangan kita. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam